Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan konsep kekekalan energi, yaitu EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Nah, pada soal ini bendanya ada di bidang miring ya, seperti ini. Pada ketinggian H dan sisi miring 3,2 meter dan sudutnya 30 derajat. Nah, pada saat bola ini cincin ini ada di puncak atau di titik 1, ini masih diam. Jadi artinya energi kinetiknya masih 0. Sedangkan ketika udah mencapai bawah, si cincin ini bergerak dipercepat dan kecepatannya makin meningkat. Tapi posisinya sekarang sudah mencapai tanah, jadi tidak memiliki energi potensial. Nah, sekarang coba kita hitung dulu berapa tingginya ya, karena yang kita butuhkan adalah H. Untuk perbandingan H dengan sisi miring, ini sama aja dengan sin 30-nya ya, atau 1/2. Maka tinggi puncaknya adalah 1/2 kali 3,2 sama dengan 1,6. Oke, lanjut di sini kita terapkan persamaannya, yaitu EP1 sama dengan EK2. Nah, EP energi potensialnya biasa MGH, sedangkan energi kinetiknya ini mengikuti gerakannya. Karena menggelinding, maka energi kinetiknya setengah mv kuadrat K plus 1. Nah, di sini K-nya ini adalah konstanta inersia. Untuk cincin tipis, nilai K-nya sama dengan 1. Oke, kita masukkan, masanya coret dulu nih. 10 dikali 1,6 sama dengan setengah dikali V kuadrat kali 1 plus 1. Nah, ini sama dengan berapa? 2 ya, ini coret dengan ini. Berarti 16 sama dengan V kuadrat. V-nya akar dari 16 sama dengan 4 meter per second. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menjawab soal ini, kita gunakan konsep dinamika rotasi ya. Dinamika rotasi. Nah, karena model katrolnya berbentuk seperti ini pada bidang miring, kita bisa menerapkan persamaan akselerasi untuk model ini ya, yaitu A sama dengan WB min WA dikali dengan sin alfa minus WA dikali cos alfa kali koefisien gesek dibagi massa total MA plus MB plus setengah massa katrol. Nah, ini persamaan untuk sistem bidang miring seperti ini ya, sistem katrol yang berada pada bidang miring. Nah, di mana WB ini bagian yang menggantung, WA bagian yang di atas meja sini. Oke, kita hitung. A-nya sama dengan WB, massa B 4 kilo, massa A 2 kilo. Berarti 40 minus A-nya 20 kali sin theta, sin 37. Sin 37 minus 20 cos 37 kali koefisien geseknya 0,3. Dibagi semuanya dengan MA-nya 2, MB 4, massa katrol ada 4 kilo. 4. Lanjut, 40 minus ini 20 dikali dengan sin 37 0,6 dikurang 20 cos 37 0,8 kali 0,3 dibagi dengan 2 tambah 4 8, 6, 6 tambah 2 8 dibagi 8. Ini kita sederhanain lagi ya, sama dengan ini per 8. 40 dikurangi 20 dikali 0,6, 12 min 20 kali 0,8, 16, 16 kali 0,3,
4,8 ya. Nah, jadi nilai A-nya bisa ketemu nih. A-nya sama dengan 40 dikurang 12 dikurang 4,8 itu kan 23,2 ya. 23,2 dibagi dengan 8, maka hasilnya adalah sama dengan 2,9 meter per second kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep gerak parabola ya. Gerak parabola. Nah, pada gerak parabola, jarak lemparan maksimum atau S-max sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi 10. Ini adalah persamaan untuk mencari jarak maksimalnya. Nah, kita ketahui sudut elevasi 75, jadi theta 75 dan jarak terjauhnya adalah 31,25. Berapa kecepatan awalnya? Masukin aja ke sini. S-max 31,25 sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 kali 75, 150 ya. Dibagi dengan 10. Kali silang, 2,5 sama dengan V0 kuadrat kali sin 150 itu sama aja dengan 1/2. Jadi V0 kuadratnya 625 ya. Atau V0-nya adalah akar dari 625 sama dengan 25 M per S. Jawaban yang benar adalah yang B. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menjawab soal ini, kita perlu mengingat kembali karakter dari gerak parabola. Nah, pada gerak parabola, komponen kecepatan dari benda ini bisa kita uraikan pada dua arah, yaitu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y atau VOY. Nah, perbedaan paling kontras adalah gerakan pada sumbu X atau ke arah horizontal ini merupakan gerak lurus beraturan. Artinya, nilai dari kecepatan VOX ini selalu tetap sepanjang gerakan. Sedangkan untuk VOY-nya atau gerak pada sumbu vertikal, ini nilai dari kecepatannya selalu berubah-ubah setiap saat, atau ini bisa kita sebut sebagai gerak lurus berubah beraturan. Nah, di mana ketika trek naik, kecepatan geraknya makin mengecil, sedangkan ketika trek turun, ini kecepatan V-nya semakin membesar. Jadi jawaban yang benar, kecepatan horizontalnya tetap dan kecepatan arah vertikal berturut-turut mengecil kemudian makin besar. Jawaban yang benar adalah yang D. Oke, sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menjawab soal ini kita terapkan konsep perubahan energi, di mana perubahan energi ini sebanding dengan usaha ya, yang dikerjakan atau dihasilkan. Nah, pada kasus ini, bola ini berpindah posisinya ke atas ya, atau bisa kita tulis energi yang dikerjakan adalah energi potensial. Maka bisa kita tulis mg delta H sama dengan usahanya. Nah, sekarang kita bisa langsung hitung berapa nilai usahanya, yaitu W sama dengan M. M-nya 2000 gram atau 2 kilo dikali 10 kali perpindahannya. Dari kita ukur secara vertikal aja, jangan secara miring ya. Berarti ketinggiannya adalah 4 meter perpindahannya. 2 dikali 10 kali 4 sama dengan 80 joule. Jawaban yang benar adalah yang B. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini.
Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.